Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul asma'ul husna wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin yang mudah-mudahan dirahmati Allahu Rabbul Alamin, siang hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan kita berkumpul di Masjid An-Nasr ini dalam rangka mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Yayasan Islam Nasirus Sunnah. Ada satu kaidah, al-ujrah biqadril masyaqqah. Pahala itu berbanding lurus dengan tingkat kesulitan. Jadi berapa banyak pahala yang kita dapatkan, maka tergantung tingkat kesulitan yang kita alami. Bagi ibu-ibu sekalian yang rumahnya paling jauh, ya Bu, terus ngaji siang-siang kayak gini, ini kan bukan sesuatu yang mudah. Ini ngaji penuh tantangan nih. Ya. Jadi belum dimulai zikirnya sudah bismika Allahumma amut wa ahya. Ibu-ibu sekalian serta bapak-bapak yang mudah-mudahan dirahmati Allah Rabbul Alamin, siang hari ini kita akan berbicara tentang mendidik itu tidak mendadak. Yang ada dalam benak Bapak Ibu, apa sesuatu yang biasanya kita lakukan mendadak atau yang kita pandang enak kalau itu dilakukan dadakan, ya Bu? Mungkin kalau di makanan kayak sambal, nyebutnya ayah sambal dadak, ya kan? Terus apalagi Bu? Ngaliwat, nyebutnya ngaliwat dadak, itu. Tahu bulat. Nah, maksudnya saat itu kita buat, saat itu kita nikmati. Nah, kalau pada poin-poin yang tadi, ya, kita nyambel, saat itu bikin, saat itu kita nikmati. Ngaliwat, ayeuna niat, ayeuna dilaksanakan, sekarang dinikmati. Tapi tidak demikian halnya dengan mendidik. Mendidik itu tidak bisa instan. Tapi Bapak Ibu, kita ini berada di era yang serba instan. Betul tidak ya? Kita ambil contoh lah. Kalau kopi, bapak-bapak yang suka ngopi, ya Pak. Dulu kopi itu kan tidak instan, ya.
paling tidak kopi gula terpisah ya. Kopina sabaraha sendok, gulana sabaraha sendok tinyu ya. Itu dulu. Kalau kopinya pingin enak biasanya sok beli heula lah di dekat pasar baru teh naon teh tepatnya. Nah, kopi. Ya, itu dulu. Tapi kalau sekarang enggak. Sekarang ini instan, semua sudah tersedia. Sok rek rasa naon. Jawabannya kopi rek rasa naon aya ngagantung tinggal pilih. Ibu makan itu camilan semua sudah serba instan. Nah, ketika makanan segala apa yang kita perlukan itu sudah serba instan, maka ini sedikit banyaknya berpengaruh pada cara berpikir kita. Dan itu yang menimpa pada pendidikan di Indonesia. Kalau saya cermati, ya Bu, anak-anak SD, beban mereka belajar itu banyak. Ya. Seakan-akan budak SD teh kudu bisa anu digebregon kabehanana Pak. Ya. Nah, ini yang dalam jangka waktu lama bisa berbahaya. Salah satu di antara dampaknya adalah menumbuhkan kejenuhan pada diri si anak untuk belajar. Upami bahasa komputer manaon ngaheng, budak teh geus teu daek deui diajar. Jadi belajar itu mereka nggak happy. Belajar itu tidak mereka nikmati. Padahal mendidik itu kan sebuah proses, dan di setiap tahapan ada seninya. Nasi Ulwan itu membagi anak itu dalam 3. Pertama, anak yang adamul idrak. Adamul idrak itu anak yang belum memahami apa yang mereka perbuat. Ya. Mereka yang belum tahu apa yang berbahaya baginya, apa yang tidak berbahaya baginya. Giningan ya Bu, ya. Budak mah lamun aya colokan listrik gininya disampurkeun budak rek dikorek-korek. Dia nggak tahu kalau itu ada sesuatu yang berbahaya baginya. Ya. Ibu nyalain kompor, berobat budak nyampurkeun nyebunya rek dicawak seuneu teh. Ya. Nah, itu posisi anak adabul idrak. Ya. Itu kira-kira di usia berapa, Bu? Hah? Setahun, 2 tahun ya, anak kan nggak paham. Tapi kadang ada orang tua yang saking kesel mungkinnya, kadang minta anak untuk memahami iya sih ngerti atau mamah teh pan keur riweuh. Budak umur can ngerti, Bu. Itu yang pertama. Yang kedua nuqsul idrak. Nuqsul idrak. Jadi anak itu faham tapi dalam takaran terbatas. Ya, dalam takaran terbatas. Jadi faham tapi dalam bahasa yang sederhana. Faham tapi dalam kalimat-kalimat yang singkat. Dan yang ketiga baru tamul idrak, pemahaman yang sempurna. Nah, ketika anak-anak kita mereka mengalami 3 fase ini dan cara mendidiknya pun beda. Nih, bagi anak-anak yang adamul idrak, anak-anak yang belum paham, kita cukup memberi contoh, ya.
membiasakan mereka, ngasih contoh, ngasih arahan, ngasih bimbingan, ngasih penjagaan. Ya, kayak gini nih, anak perempuan ada yang dari kecil sudah dibiasakan pakai kerudung. Ya, anak itu kan gak tahu menau, pokoknya mereka minta kerudung sama ibunya. Mengapa bisa seperti itu? Karena anak lihat ibunya pakai kerudung, ya, atau ibunya memberikan kerudung itu pada anak pakai, dia sudah merasa nyaman dengan itu walaupun dia nggak paham dengan hukumnya. Nah, ketika anak memasuki usia 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, mulai ya anak mempertanyakan, mengapa saya harus pakai kerudung? Ibu jelaskan dengan bahasa yang sederhana, karena dia masih berada dalam kondisi nuqsanul idrak. Walaupun faham, tapi fahamnya dalam bahasa-bahasa yang sederhana. Nah, tapi ketika anak sudah memasuki usia baligh, ya, usia SMP, usia SMA, sudah tamul idrak, ya, orang tua seyogianya memberikan pemahaman yang menyeluruh pada anak-anak tentang apa yang seyogianya dia lakukan. Nah, ini yang saya maksudkan dengan mendidik itu tidak mendadak. Saya ingin mengingatkan Bapak Ibu bahwa hadiah terindah dari orang tua pada anak itu bukan materi. Selama ini kan kita sering memberi hadiah pada anak-anak kita, ya. Hadiah apa, Bu? Ya, bisa baju, ya, bisa makanan, bisa sepeda, bisa ya macam-macam lah hadiah yang kita berikan pada mereka, ya. Atau mungkin kalau kelak anak itu sudah gede, kita hadiahi rumah, ya Bu, ya. Nah, kita ngasih hadiah lah sama anak-anak itu. Tapi sebesar apapun hadiah yang kita berikan pada mereka, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manahala walidun waladan min nahlin afdala min adabin hasanin. Tidak ada hadiah yang lebih utama dari orang tua pada anak dari pendidikan yang baik. Inilah hadiah yang terindah, hadiah yang paling baik dari orang tua pada anak. Bapak Ibu, kalau kita ngasih hadiah pada anak kita, misalnya berbentuk baju, Bapak Ibu ngasih hadiah baju pada anak-anak kita. Pertanyaannya, berapa lama hadiah itu bertahan? Setahun? 2 tahun? Berapa lama bertahan, Bu? Kemudian upami budak ibu teh nyaka gigir ongko, nyaka luhur ongko, ya, ngejangkungan, ngagedean, ya, baju teh enggal pisan tecakapna teh, betul tidak? Hadiah ibu, hadiah bapak jadi sampah 1 tahun kemudian. Kita memberi hadiah makanan pada anak-anak kita, oh apalagi makanan. Apa yang kita berikan hari ini basi esok pagi. Apa yang kita berikan hari ini jadi sampah esok pagi, betul tidak? Atau kita ngasih hadiah apa? Hadiah handphone pada anak kita. Berapa lama handphone ini, ya Bu? Oh, komodai handphone mapan, gancang pisan. Nyamanya gancang pisan. Datang model baru, ya. Kan kalau sistem ekonomi kapitalis itu, ya punya dikeluarkan teh saeutik-saeutik. Ya. Jadi kalau gini Bu, kalau capaian mereka itu sudah sampai sini, dikeluarkan ke orang mah mau anu ieu, nu ieu heula saeutik. Iya ya.
Udah habis ya Bu ya, kalau irin lagi gitu carana. Nah, sedangkan pendidikan itu ini pemberian yang akan dirasakan manfaatnya oleh mereka sepanjang hayat. Makanya Bapak Ibu, kalau kita memberikan makanan yang berkualitas pada anak kita, kita memberikan pakaian yang berkualitas pada anak kita, pokoknya mah kabudak teh merek teh hayang anu ori weh, ya banyak, yang bermerek, ya. Maka seperti itu pula yang siogianya kita lakukan dalam memberi pendidikan pada mereka. Uang yang dikeluarkan oleh kita ratusan ribu, jutaan, puluhan juta, ratusan juta demi pendidikan anak-anak kita, tidak ada yang sia-sia. Ya. Semuanya bernilai sedekah, semuanya bernilai pahala ketika kita niatkan semua itu untuk menghantarkan anak-anak kita jadi anak-anak yang saleh. Ibu-ibu sekalian serta bapak-bapak yang mudah-mudahan dirahmati Allah Rabbul Alamin. Ada seorang sahabat, ya. Saya lupa nama sahabat ini. Dia hendak meninggalkan keluarganya dalam kurun waktu yang lama, ya. Lalu ia memberikan bekal pada istrinya, kalau tidak salah sekitar 1.000 dinar, ya. 1.000 dinar itu Bapak Ibu, 1 dinar itu 4/4 gram emas, ya. Harganya tahun 2000, rilis tahun 2020 ya, 1 dinar itu 4 juta, 4.150.000. Taruh kita ambil dilempengkan banyak meh babari ngitung nyebutnya 4 juta, 1 dinar 4 juta, berarti 1.000 dinar berapa? 4 miliar, ya. 1.000 dinar 4 miliar. Suaminya mau meninggalkan keluarga, bekal yang ditinggalkan untuk istri dan anaknya 4 miliar. Cukup nggak Bu? Cukup, ya. Bisi kirang ditambahan deh. 4 miliar. Lalu suaminya pun pergi Bu. Ya entah berapa tahun lah dia meninggalkan keluarganya untuk satu keperluan. Dia balik lagi Bu, ya, setelah beberapa tahun dia balik lagi. Nah, ketika dia balik, dia mampir ke masjid dekat rumahnya karena pas balik pas hari Jumat, ya. Mampir di masjid dekat rumahnya. Nah, lalu yang menyampaikan khutbah adalah seorang anak remaja, ya, menyampaikan khutbah, tapi luar biasa khutbahnya sampai si orang ini terkagum-kagum dan dia membayangkan ini anak ini seusia anak saya ini, ya, alangkah bahagianya kalau anak saya yang bisa seperti ini gitu. Nah, selesai itu kemudian selesai Jumatan dia pulang ke rumahnya. Nah, pulang ke rumahnya bersua dengan istrinya. Nah, kemudian ya ngobrol ya kesana kemari, kemudian bercerita ya tentang khatib yang tadi menyampaikan khutbah dan kegaguman ia padanya. Tapi suaminya menyampaikan pertanyaan pada istrinya karena ketika dia datang ke rumah, rumahnya nggak berubah.
Jadi rumah yang dulu dia tinggalkan, ya, gak berubah, gak direnov, gitu ya. Jadi nata, ya duit anu 1.000 dinar dikamanakeun ya, ya. Kok gak dipakai renov rumah, gitu ya, beli apa. Jadi ketika dia datang itu gak ada perubahan yang signifikan. Nah, ketika suaminya nanya itu, istrinya berkata gini, "Bang, kalau uang yang 1.000 dinar itu kita pakai untuk ngedidik anak kita, mesantrenkan anak kita sampai anak kita seperti khotib yang tadi abang ceritakan, gimana kira-kira bang?" Maka orang itu berkata, "Wah, kalau itu saya mau, lebih dari itu pun saya mau." Tadi apa yang dikatakan oleh istri itu? "Ketahuilah bang, kalau yang tadi menyampaikan khutbah itu adalah anak kita." Nah, Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Rabbul Alamin, ini contoh dari orang tua dulu yang ia rela mengorbankan uang berapapun untuk mendidik anak, karena uang yang dipakai untuk pendidikan anak adalah investasi, ya. Beda yang tadi tuh, kalau yang dibelikan pakaian itu hangus, betul tidak Bu? Kalau yang dibelikan makanan itu juga hangus. Tapi yang dipakai untuk pendidikan itu investasi yang akan memberi manfaat sepanjang hayatnya. Nah, maka ini mengapa Rasulullah SAW menyampaikan, "Manahala walidun waladan min nahlin afdala min adabin hasanin." Pertanyaan berikutnya adalah, siapa yang berkewajiban untuk mendidik anak-anak itu? Kita ini kalau bahasa mendidik ya, kemudian pelakunya atau subjeknya disebut pendidik, maka pendidik itu selalu ditautkan dengan guru-guru yang ada di pendidikan formal, ya. Nah, padahal ada satu perkataan yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar. Beliau berkata, "Adib ibnaka," didiklah olehmu anakmu. "Fa innaka mas'ulun anhu madza adabtahu wa madza 'allamtahu." Karena sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang engkau didikkan padanya, apa yang engkau ajarkan kepadanya. Wa huwa mas'ulun birrika wa tawa'iyatihi laka. Dia, anakmu itu akan ditanya tentang kebaikanmu dan ketaatan ia kepadamu. Jadi Bapak Ibu, satu hal yang harus kita camkan baik-baik ini, bahwa kitalah pendidik anak-anak kita. Guru, ustaz, ya, mereka hanya pembantu, mereka bantu kita. Sedangkan aktor utamanya adalah kita. Orang tua adalah aktor utama dalam mendidik anak. Guru hanya membantu. Sejatinya setiap orang tua turut serta mengawasi pendidikan anaknya, karena orang tua berada di garda depan untuk dimintai pertanggungjawaban tentang pendidikan anaknya. Makanya Bapak Ibu, keberhasilan pendidikan salah satu diantaranya adalah
ditentukan oleh kerjasama antara orang tua dengan guru. Banyak orang tua yang cuci tangan. Saya sudah bayar sekolah ini mahal, ya. Pokoknya mah sekolah nyangakeun barudaknya pangdidikan. Eta mah kan ngareken ka guru teh pembantu, ya. Padahal aktor utamanya adalah kita. Ibu sekalian, maka Bu, dulu ya, ketika belum banyak pendidikan formal, bahkan mungkin belum ada ya. Waktu itu kan pendidikan itu masih di masjid-masjid atau yang disebut dengan kutab ya, yang konsep ini kemudian diadopsi oleh satu lembaga tertentu. Nah, maka pendidikan itu dilakukan oleh orang tua pada anak-anaknya. Ada 3 lembaga pendidikan ini. Pertama, lembaga pendidikan informal. Yang kedua, lembaga pendidikan non formal. Yang ketiga, lembaga pendidikan formal. Lembaga pendidikan formal ini bontok bungsu. Ini lembaga terakhir. Lembaga pertama itu adalah lembaga pendidikan informal. Setelah itu lembaga pendidikan non formal. Terakhir lembaga pendidikan formal. Tapi hari ini pendidikan itu bertumpu pada lembaga pendidikan formal. Padahal sekolah pertama dan utama bagi anak-anak itu keluarga. Dan berapa banyak pendidikan formal itu dihancurkan oleh pendidikan informal. Berapa banyak hasil dari pendidikan non formal itu justru dihancurkan oleh pendidikan informal. Saya ingin ambil contoh ya Bu ya, anak pesantren. Ya Bu ya, anak pesantren tuh. Budak pesantren Bu, bangun jam 3:30. Betul tidak ya? Anak tahajud. Ya Bu ya, salat subuh berjamaah. Setelah itu zikir pagi, anak menghafal Al-Quran. Ya Pak? Setelah itu anak bersih-bersih, sholat duha. Setelah itu kemudian belajar. Ya, jelang zuhur anak qailulah, tidur siang dulu. Ya. Setelah itu kemudian lanjut seperti itu setiap hari. Itu kebiasaan baik bukan? Kebiasaan baik. Tapi ketika anak pulang ke rumah dihancurkan oleh orang tuanya. Betul tidak Bu? Dihancurkan oleh orang tua. Anak itu di pesantren belajar hidup sederhana, ya kan? Nerima, ya, apa yang disuguhkan oleh pihak pondokan, tak bisa pesen, tak bisa dikues, ya Bu ya. Apa yang disuguhkan ya diterima, ya. Makanya gini. Saya punya teman, anaknya itu makannya mie instan, itu sehari itu bisa 2, 3, ya nggak senang nasi. Dia konsul ke saya, Ustaz, kumaha cenah ya budak, aduh, mie instan. Saya sederhana, gampang kata saya teh, pondokan, masukkan ke pondok pesantren. Ngaguguh tah, ketika masuk SMP dimasukkan ke pondok pesantren, bener berubah. Namun sebabnya di pesantren kita bisa nawar budak. Anak belajar hidup sederhana,
Pulang ke rumah, gimana coba orang tuanya? Nak, mau makan apa sekarang? Ya, dibawa ke rumah makan anu restoran. Akhirnya nih, ketika anak membandingkan antara di pesantren dengan di rumah, enak di mana? Enak di rumah. Akhirnya apa yang terjadi? Anak gak betah tinggal di pesantren. Dulu, Pak, dulu di generasi salaf, pendidikan non formal, pendidikan formal itu lanjutan dari pendidikan informal. Jadi fondasinya itu dibangun oleh orang tuanya. Setelah itu baru orang tuanya lihat kan, oh anak sana yang pertama ini kayaknya kecenderungannya ke ini nih, ya. Maka di pendidikan selanjutnya, ya, orang tuanya menitipkan ke lembaga-lembaga pendidikan non formal atau formal. Itu yang dilakukan dulu. Dan hari ini, Pak, hari ini yang tetap melakukan itu adalah orang-orang Yahudi. Ya, jadi hari ini yang tetap melakukan pola seperti itu adalah orang-orang Yahudi. Jadi anak-anak Yahudi itu tuntas pendidikan ideologi Yahudi itu di rumah. Anak-anak Yahudi itu tuntas pendidikan sejarah Yahudi itu di rumah. Sehingga ketika anak-anak sekolah, gurunya mau ngomong apapun tentang ideologi Yahudi nggak ngefek. Gurunya mau ngomong apapun tentang sejarah Yahudi nggak ngefek. Mengapa? Tuntas diajarkan oleh orang tuanya di rumah. Nah, jadi problem kita di sini, ya. Jadi banyak orang tua yang, maaf ya Bapak Ibu, ngebos, ya, banyak orang tua yang ngebos, ya Bu, pingin pekerjaan dari awal sampai akhir selesai oleh gurunya, orang tuanya ongkang kaki. Orang tuanya ongkang kaki, padahal orang tua itu adalah aktor utama, ya, aktor utama. Jadi yang siogianya berperan aktif untuk mendidik anak-anak adalah orang tua. Nah, mendidik itu, saya kutip perkataan Abdurrahman An-Nahlawi. Beliau berkata, pendidikan itu insya'u syai' fasyai' ila haddit tamam. Mendidik itu mengembangkan secara bertahap sampai pada batas kesempurnaan. Nah, kalau pendidikan itu adalah insya'u syai' fasyai' ila haddit tamam, maka pertama, pendidikan itu siogianya dilakukan bertahap. Satu, saya ingin ambil contoh gini. Bapak Ibu belajar ngaji, ya, belajar tahsin, ya. Mengapa kita ini belajar tahsin itu suka agak susah dibandingkan dengan anak-anak? Ya, Bu, ya? Jawabannya adalah karena kita ini renovasi, bukan bangun dari awal. Kalau anak-anak bangun dari awal. Makanya ngajar makhraj ke anak TK, anak SD itu relatif lebih mudah dibandingkan dengan ke orang tua. Ka orang tua masuk rada hese, namun sababna renovasi.
ya sudah bertahun-tahun salah Pak, jadi dibenarkan terada hese ya. Nah ketika ibu belajar ngaji itu kan kesalahan itu kan semua bu, huruf hijaiyah itu dari alif ya, dari hamzah sampai ujung itu salah semua ya. Ketika guru tuh memperbaiki bacaan kita, apa semua dikoreksi ya, dari hamzahnya, dari ba, ta, semua dikoreksi? Enggak, dilakukan secara bertahap ya. Adalah sekarang misalnya perbaiki dulu yang huruf halqinya, a, ha, ain ya, a, ha, kho, ro, perbaiki yang itu dulu terus gitu. Dokter kedatangan pasien, komplikasi, segala nyeri ya, tensi lagi naik, gula darah naik, asam urat, wah pokoknya mah banyak kita reuni weh ya, kumpul kabeh didinya. Pertanyaannya, dokter diubaran kabehanana teh Bu? Oh jawabnya obatnya jadi sacanggum sakiyoyo, wah dimakan sekaligus jengker ya. Bapak Ibu kalau dikasih obat sama dokter ya, nih Bu makan ya sehari 3 kali, saya kasih untuk 5 hari, berarti jumlahnya seberapa Bu? 15 ya Bu ya. Cing 15 eta cek ibu teh, ah adi mah hayang gancang cager, ku ibu teh 15 tablet langsung ya dikonsumsi. Kira-kira sembuh atau malah keracunan? Keracunan. Itulah pendidikan. Pendidikan itu siogianya dilakukan secara bertahap. Yang kedua pendidikan itu siogianya dilakukan berkesinambungan. Nih, Bapak Ibu bangun rumah, ya, tapi uangnya nggak cukup untuk bangun sampai selesai, uangnya nggak cukup. Apa yang dilakukan oleh ibu? Membangun secara bertahap. Kayak pondok inilah ya Bu, Nasirus Sunnah ini kan dilakukan secara bertahap ya. Sekarang di belakang lagi mau bikin pondok santri ya, jadi rencana di belakang itu yang lapang itu, yang bagian atasnya ya, lapang itu mau bikin pondok santri. Ini beberapa waktu ke depan sudah dimulai ini ya, jadi dengan kontraktornya sudah sedang proses lah ya, sedang proses, jadi bentar lagi akan dimulai. Nah yang ruangan sebelah sini rencana diperuntukkan untuk SMP ya, tapi putra ya, putra belum putri, putra. Jadi kalau Bapak Ibu yang mau menitipkan anak-anaknya nerusin SMP di sini ya, dibuka tahun depan ya Kang Heru rencana ya, Insya Allah ya, tahun 2004-2005 ya, tahun pelajaran rencananya sih tahun pelajaran 2024-2025 ya. Nah itu kan bertahap, karena uangnya enggak sekaligus ada, jadi dilakukan bertahap. Tapi ketika master plan-nya itu sudah ada, walaupun bertahap tapi berkesinambungan. Leres teh Bu? Ini bangun di sini, Ibu ya. Oh, sekarang lantai bawah dulu, ya kan ya? Karena uangnya baru cukup untuk lantai bawah. Nah, ketika nanti ada uang lagi kan ngelanjutin sini, ya ngelanjutin sini.
Nah, Bapak Ibu, berapa banyak orang tua yang bongkar pasang pendidikan anaknya? Bu, paham maksud bongkar pasang, Bu? Ya teh berang-berang tapi rada mikirnya punya. Gini, Bu, gini. Kita kadang mendidik anak-anak kita itu tidak sesuai dengan potensinya, tapi justru ambisi kita, Bu. Ya, orang papangih jeung babaturan yo, wah ngobrolkan, wah budak abdi mah bawa, ternyata anak-anak itu jadi pengusaha. Abah yang di budak ibu, abdi gak hayang boga budak teh jadi pengusaha, gitu. Geus gitu teh, salasa papangih jeung babaturan anak, budak teh jadi dokter. Apa yang ada di badaknya, budak abdi ge hayang jadi dokter. Kamari pengusaha ayeuna geus jadi dokter. Ya. Terus teh ketemu lagi, ya, ketemu lagi dengan temennya, misalnya anaknya pengacara, ya Bu ya, ayang budak abdi jadi budak teh, anak itu ya akhirnya dipaksa untuk menjalankan ambisi orang tuanya, bukan dengan potensi yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada mereka, gitu. Ya. SD ya budak teh di dia SMP na ngacleng deui ka ditu jadi tepuk zigzag gitu ya. Jadi seyogianya pendidikan itu dilakukan berkesinambungan. Dulu para generasi salaf, Bapak Ibu, para generasi salaf, mereka itu di usia anak-anak membangun fondasi yang kuat. Jadi menuntaskan pendidikan agama itu di usia dini. Jadi mereka hafal Quran, gitu ya. Mereka hafal Quran, mereka ya pendidikan akidahnya dikuatin, pendidikan agama itu dikuatkan. Nah, nanti mereka melanjutkan ke bidang apa tergantung kecenderungan mereka. Saya kagum itu dengan salah satu di antara ulama besar yang telah diwafatkan oleh Allah Rabbul Alamin itu kan Yusuf Qaradawi ya. Yusuf Qaradawi itu punya beberapa anak, saya lupa ya anaknya berapa ya, tapi yang luar biasa anak-anaknya itu mereka jadi dokter di disiplin ilmu yang berbeda-beda. Ada yang jadi dokter fisika, ada yang jadi itu gitu. Tapi pendidikan agamanya selesai gitu. Jadi ibunya rek budak ibu jadi dokter nyesuk ya. Nah makanya kalau ada wajar Dikdas 12 tahun ya, kan kemarin 9 tahun, sekarang kan sedang rintisan ke 12 tahun, maka pendidikan dasar yang dimaksud itu adalah bangun fondasi untuk menguatkan anak-anak kita. Dan itu yang hari ini dilakukan oleh negara-negara maju ya, itu yang dilakukan negara-negara maju. Saya waktu masih aktif di salah satu lembaga pendidikan ya, itu ada anak pindahan dari Belanda, Bu. Ada anak pindahan dari Belanda. Das dicek rapotna ngan 4 pelajaran. Ya. Karena target anak SD itu calistung, bisa baca, bisa nulis, bisa berhitung. Gak banyak pelajaran. Pas datang ke dieu budak SD, murun teh aya sabaraha geurana rapotna. Ya, Bu. Tungtungna naon, Bu? Sagala teu anggeus. Diajar ieu teu anggeus, diajar ieu teu anggeus, diajar ieu teu anggeus. Belum lagi tumpang tindih, di dieu aya, di dieu aya, di dieu aya. Laras teu, Bu? Gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ada target. Di setiap tahapan itu ada target.
Makanya kalau dalam ilmu psikologi, saya itu termasuk apa ya, zigzag. Saya S1 di pendidikan bahasa Arab, S2-nya di pendidikan luar sekolah, sekarang lagi menyelesaikan S3 di hukum keluarga. Nah, kalau dalam saya dulu pernah belajar psikologi ya waktu di S1. Nah, di psikologi perkembangan itu setiap tahun itu ada tugas perkembangan. Ya Bu ya. 1 tahun apa, 2 tahun apa, 3 tahun apa, 4 tahun apa, 5 tahun apa gitu. Jadi ada targetnya, ada target. Nah, Bapak Ibu, ini kalau kita bikin makanan, ya kan harus jelas Bu, ya yang mau kita bikin itu makanan Sunda, makanan Jawa, ya makanan, kan harus jelas Bu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan pada anak-anak kita ya khosois, kekhususan. Anak-anak itu punya karakteristik sendiri-sendiri Bu. Ibu boga murang kali sore ibu, siapa yang paling banyak di sini? Hah? Ibu punya anak 5, ibu punya anak 4, ibu punya anak 3. Coba 3 anak karakternya beda-beda, leres tuh. Nah, ada sebuah pelajaran nih. Al-Quran itu di surat Al-Isra ayat ke-106 itu diturunkan secara bertahap, leres tuh. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nas 'ala muktsin wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur agar engkau Muhammad membacanya kepada manusia perlahan-lahan, dan kami menurunkannya secara bertahap. Al-Quran itu tarbiyah dari Allah untuk mendidik manusia. Ya Pak ya? Coba ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat ini, banyak nggak persoalan di tengah masyarakat jahiliyah? Banyak. Persoalan akidah, ya, persoalan moral, kompleks Bu. Tapi apa langsung diobati semuanya? Enggak. Bahkan Ibu, kasus khamar, ya, kasus minuman yang memabukkan di Mekah tidak disentuh sama sekali Pak. Ya, persoalan judi, persoalan khamar di Mekah tidak disentuh sama sekali. Baru disentuh itu di Madinah. Ya. Jadi persoalan-persoalan itu ada skala prioritas, mana yang harus didahulukan. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, saya bacakan terjemahannya saja. Sesungguhnya dia menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur selama 23 tahun menurut peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian yang berkaitan dengannya, serta menurut hukum yang diperlukan, tidak lain untuk meneguhkan hati orang-orang mukmin terhadapnya. Ibu sekalian, jangan menuntut anak-anak serba bisa di usia mereka saat ini. Budak hayang bisa anu, hayang bisa anu, hayang bisa anu, hayang bisa anu. Jangan-jangan nih, apa yang sedang kita lakukan itu tidak sedang mendidik mereka, tapi sedang menzalimi mereka. Nikmati setiap tahapannya. Bahkan ini ada teman saya cerita ya, coba ibu badai bapak ibu rek nurutan rek ente, ini mah teman saya yang cerita, dia bikin tulisan dikirimkan ke saya.
Kata dia gini, saya itu ngasih nasihat kepada anak saya, yang penting bagaimana dia happy, dia belajar itu happy, ya, senang, sehingga ketika satu saat dia minta bolos, ya, minta bolos, gak mau sekolah, dia nggak pernah maksa anak itu sekolah. Kalau mau bolos, bolos aja. Kalau mau nggak sekolah, ya sekolah itu naon. Tapi ini agak ekstrim nyebutnya, isukan jadi tes sakarola budakna. Kan ayah geningan budak teh kasokot teh bari nginghak cerik teh geningan bu, udah dipaksa kolot teh sakot. Ini mah style teman saya ya, beragam lah, beragam cara. Hanya maksudnya mungkin gini, maksudnya gini nih, bagaimana anak itu dia menikmati pembelajaran, ya, menikmati proses belajarnya, sehingga kalau satu saat anak itu mogok, ya bu ya, jadi ngeheng lah kalau di komputer, ya sudahlah, istirahatkan dulu ya, santai dulu, istirahat dulu. Ibu gue kan osok gitu nyabunya, ketika ibu penat dengan berbagai pekerjaan, sudahlah ibu refresh dulu, ya, ibu refresh dulu. Nah mungkin bahasanya gitulah, anak-anak itu minta refresh gitu. Nah, saya buat catatan sedikit begini. Al-Quran adalah kitab yang diturunkan Allah Ta'ala untuk mendidik manusia menjadi insan bertakwa. Pendidikan itu dilakukan secara bertahap karena perubahan tidak terjadi secara instan. Ini menjadi inspirasi bagi setiap orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Perubahan secara instan adalah kemustahilan. Nikmati setiap tahapan agar kita merasakan dinamika pendidikan. Bapak Ibu, kewajiban kita adalah ikhtiar. Kewajiban orang mah proses. Kita kadang, maaf ya Bu ya, kita Bapak Ibu kadang memaksa anak melakukan sesuatu, ya, hanya karena kita malu dengan yang lainnya. Era atuh mamah teh, beda ku ari atuh geus bisa, ari urang encan gitu ya. Betul tidak? Ya. Saya ingin ambil contoh, maaf, ini yang real nih, ya Bu ya, yang real. Capaian hafalan, betul tidak Bu? Hah? Ketika teman-teman anak ibu sudah diwisuda juz 30, budak ibu encan, malu enggak? Malu. Ketika anak-anak teman ibu sudah diwisuda juz 29, anak ibu belum, malu enggak? Malu. Kan ke budak teh era atau mamah teh gitu kan ya. Betul tidak Bu? Iya. Padahal kewajiban kita adalah proses, hanya proses kewajiban kita. Lagian Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu, menghafal Al-Quran itu adalah kegiatan sepanjang hayat. Justru yang berbahaya, nih yang berbahaya adalah orang yang menyelesaikan hafalannya, merasa puas karena telah menyelesaikan hafalannya, kemudian setelah itu dia berhenti. Itu yang berbahaya. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan siapa manusia terburuk itu adalah orang yang berkata, dulu saya hafal anu, dulu saya hafal surat anu, dulu saya hafal ayat anu, tapi kini dia sudah tidak hafal lagi ayat dan surat itu. Itu bukan manusia baik, itu manusia buruk. Jadi kalau begitu, udah, ya dinikmati aja prosesnya. Nu penting budak kurang mengapalkan, ya Bu ya, menanamkan rasa cinta terhadap Al-Quranul Karim, ya. Berapa capaiannya akan memang mengalir Bu. Oke. Saya ingin
ambil contoh kasus di masa Rasulullah SAW itu pernah ada orang Baduy kencing di masjid. Ya, itu pelanggaran bukan? Pelanggaran kencing di masjid. Coba bayangkan. Karena memang gini, kalau dulu antara luar masjid dengan dalam masjid itu sama, ya sama, hanya dibatasi dengan pelepah kurma. Nah, ketika si orang itu kencing di masjid, oh sahabat bagus ngamuk atuh. Hampir orang itu mau ditindak. Apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi, udah biarin aja. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru menyuruh para sahabat, la tuzwimuhu da'wahu. Janganlah kalian menghentikan kencingnya, biarkan dia. Nah, lalu setelah selesai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberi nasihat pada orang ini. Inna hadhil masjid la tuslu syai'in min hadzal baul walal qadar, innama hiya li dzikrillah azza wa jalla was salati wa qiraatil Quran. Ini masjid, tidak boleh orang BAB, ya. BAK di sini tidak boleh. Ya, ini masjid untuk berzikir kepada Allah, untuk sholat, untuk bertilawah Al-Quran. Setelah itu baru Rasulullah SAW menyuruh sahabat untuk menuangkannya. Nah, ini yang saya maksud dengan skala prioritas. Ya, skala prioritas. Kan gini Bu, orang itu ya melakukan perkara yang menodai masjid, ya. Tapi di satu sisi dia kebelet, ya. Nah, ini kan problem nih. Nah, Nabi, mengapa Rasulullah SAW melarang para sahabat ya untuk menindak orang itu? Kalau Nabi membiarkan, kemadaratannya akan jauh lebih besar daripada kemaslahatannya. Hiji, bagaimana kalau orang itu lari? Pada akhirnya air kencing itu ngecret ke itu ke dia. Betul tidak? Hah? Oh, jadi bagi loba. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua, kalau ditahan, pada akhirnya orang itu karena shock, karena takut, akhirnya justru berbalik jadi mencelakakan dirinya. Gitu. Nah, ini yang saya sebut dengan skala prioritas. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, mendidik manusia, ya, di tengah begitu banyak masalah di tengah bangsa Arab, maka yang diprioritaskan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pendidikan akidahnya, ya, pendidikan akidahnya, mendidik tauhidnya. Yang terakhir, saya kutip perkataan Imam Malik ketika dia menyampaikan satu nasihat pada salah seorang muridnya. Dia berkata, ya bena akhi, ta'allamil adab qabla an tata'allamal ilm. Wahai putra saudaraku, belajarlah adab sebelum engkau mempelajari ilmu. Nah, ibu-ibu sekalian, saya ingin mengingatkan Bapak Ibu sekalian bahwa sesungguhnya inilah tugas perkembangan yang harus kita selesaikan pada anak-anak kita yang berada di usia SD. Ya. Nggak usah risau lah dengan pelajaran-pelajaran umum yang bisa jadi anak-anak masih tertinggal. Tenang ya, punya matematika mana bikin ke SMA dibalikan keneh Bu, betul tidak? Ya, matematika mah SD ayeuna, SMP dibalikan deui, SMA dibalikan deui, ya Pak ya. Kau mau bahasa Indonesia, wah bahasa Indonesia mau di SD, di SMP, di SMA, di perguruan tinggi asup MKDU. Betul tidak? Sudah lah, nggak usah risau dengan itu. Bahasa Inggris, nih Bapak Ibu, anak-anak kita jago bahasa Inggris dalam 3 bulan, kirim ke Pare tuh, ya, kirim ke Pare, 3 bulan di Pare, balik ke dia
geus jiga bule budak teh. Ya. Nah, tapi yang banyak diabaikan oleh orang tuanya, padahal ini yang pokok adalah adab. Mengapa? Karena ini susah dibentuk ketika anak sudah dewasa. Hese, Bu. Ini ada satu ini ya dalam qiraat rasyidah ya. Kalau Ustadz Darius qiraat rasyidah itu sudah familiar ya. Qiraat rasyidah itu gini nih, belajar bahasa Arab via cerita. Ya. Cerita. Jadi bacaan-bacaan, cerita-cerita berbahasa Arab untuk memperkaya mufradat ya. Nah, ada satu cerita gini. Ada lagi akhlak lil banin ya. Nah, ada satu cerita gini. Ada seorang ayah bawa anak ke taman bunga. Ya, ke taman bunga. Nah, lihat kan ada bunga-bunga mawar. Nah, lalu dia temukan ada bunga mawar yang bengkok gitu. Ya, yang lain itu lurus, ada bunga mawar yang bengkok. Nah, anak ini nanya, "Ya, Abi, loh kok ini bunganya bengkok, Bi?" "Iya," kata abinya, "ya mungkin ini gak terawat dari awal, gak dilurusin." "Ya udah, Bi, kalau begitu kita lurusin aja sekarang." Nah, abinya bilang, "Gak bisa, Nak. Ini sudah kebentuk." Ya, sudah kebentuk. Kalau dilurusin bukannya lurus malah patah gitu. Nah, Bapak Ibu, sekarang ini, Bu, banyak anak-anak yang kalau dari sisi kognitifnya ya, dari sisi wawasannya, keilmuannya, anak-anak hari ini itu lebih maju dibandingkan dengan anak-anak seusianya di masa lalu. Ya, dari sisi wawasannya. Tapi apa yang hilang dari anak-anak kita itu adabnya. Itu yang hilang dari mereka itu. Dan itu yang hari ini sedang dikuatkan di negara-negara maju. Bapak Ibu, sok kalau pingin tahu, lihat bagaimana pendidikan anak SD di Jepang. Di Jepang itu anak gak belajar. Banyak videonya lah, Ibu tekudu angkat ke itu, Bu. Ya, Ibu nggak usah berangkat ke Jepang, mahal. Ya, mahal. Ya, Ibu nggak usah berangkat ke sana. Ibu YouTube, lihat tuh. Anak-anak SD itu, Ibu ya, anak-anak SD itu belajar apa? Belajar ngebersihin toilet, ya, belajar cuci gelas piring bekas makannya, belajar ngebersihin kelas tempat dia belajar, ya, itu dibiasakan di anak-anak itu, Bu. Itu yang mulai hilang, itu yang luntur dan lentur dari pendidikan kita, ya. Saya itu, Bapak Ibu, ya, itu pernah datang ke pesantren Kampung Santri di Cilembu, Sumedang. Sok kalau Ibu mau datang sana, ya. Tapi itu khusus putri, ya, khusus putri, ya. Tapi saya nggak sampaikan angkanya lah ya, ya angkanya, angka masuknya. Nih Bu, di sana itu gak ada petugas kebersihan. Ya, gak ada petugas kebersihan, Pak. Tapi pesantren itu bersih. Ya, kelasnya, tempat tidurnya, toiletnya bersih. Siapa yang membersihkan semua itu? Santri, Pak. Ibu mau cek, sok cek kelas anak Ibu. Cek toiletnya. Ya Bu ya? Cek mejanya. Ya Bu? Berantakan? Berantakan. Nih Bu, sekolah segede gini, ya Bu ya? Lalu mengandalkan petugas kebersihan 2, 3, pingin bersih, itu hanya ada di acara mimpi kaliye. Ya Bu ya? Oh, yang luar biasa
Prinsipnya ini bagus ya Ustadz Irfan yang pembina di pesantren itu. Prinsipnya bagus Bu. Prinsipnya gini nih. Makin banyak orang makin bersih. Ya, makin banyak orang makin bersih. Saya ingin ini tugas kita mah untuk anak-anak ada pembiasaan ya, didik adab gitu ya. Jadi kalau misalnya gini Ibu, anak kita masih harus dibangunin ya Bu ya, sholatnya masih harus diingetin gitu ya, berarti ya itu tugas kita lah Ibu, selesaikan itu. Persoalan akademik gampang ya Bu ya, gampang. Matematika babari Bu, bahasa Inggris gampang, pendidikan akademik itu gampang. Yang paling susah itu adalah adab. Dan Bapak Ibu nih, gini nih, mengapa para ulama menyampaikan pesan ini? Karena ternyata adab itu inilah yang menghantarkan kita memahami ilmu. Kartas kurang Bu, kita belajar berapa lama? Oh, lami pisan. Ilmu nunyangsang seberapa persen? Apa problemnya? Ada. Ya, gitu ya. Nah, jadi ini yang saya maksudkan dengan mendidik itu tidak mendadak. Mendidik itu harus bertahap. Mendidik itu berkelanjutan. Mendidik itu ada target. Ya. Dan target bagi anak-anak kita yang berada di usia SD adalah menyelesaikan pendidikan adabnya. Mungkin banyak hal yang belum dibahas ya, tapi ini apa ya, sekedar pencerahan lah ya, bahan diskusi. Kalau ada saya tanya jawab ya, Ibu boleh sepakat boleh tidak dengan apa yang saya sampaikan Bapak, tapi ini sedikit catatan yang bisa saya sampaikan sebagai bagian dari orang yang berkecimpung juga di dunia pendidikan. Demikian, alhamdulillahirabbil alamin. Dikembalikan pada pengatur waktu. Alhamdulillahirabbil alamin, jazakallahu khair kepada Bapak Ustadz yang sudah sedikit banyaknya memberikan pencerahan di luar pun cerah, di dalam pun cerah ya Ibu. Mudah-mudahan yang sudah kita terima, yang sudah kita dengarkan tadi itu membawa kita sebuah mungkin banyak PR pulang dari sini itu. Oh, ternyata banyak sekali yang harus diperbaiki dan itu butuh proses gitu ya. Mudah-mudahan kita semua sabar dalam proses itu. Baik, kita akan buka sesi tanya jawab hanya untuk tiga ya cukup. Ya, 3 orang. Boleh dari ayah, boleh dari bunda. Silahkan. Barangkali ada yang mau curhat. Barangkali ada yang masih kebingungan untuk materinya, mangga dipersilakan. Ada? Mangga, no. Ya. Sok. Ya, silakan. Takutnya nerimanya salah juga ya. Jadi salah. Iya, ya. Itu aja Bunda. Ya baik. Ada lagi ditampung dulu aja ya. Atau satu-satu Pak? Satu dulu masih lupa. Dan ini aja pakai ini. Kedengaran nih ya. Oke, bismillah. Saya ingin ya, barakallahu fik. Ya. Menurut saya ini bukan hanya sekedar problem anak-anak ya.
Tapi juga problem kita ya. Kalau ada yang ya zalim ke kita, ada yang apa jahil ke kita, ya apa yang harus kita lakukan? Saya ingin ambil contoh gini nih. Orang yang berbuat baik pada orang, ya kan? Dia kan berada pada derajat yang lebih tinggi dari orang yang berbuat buruk pada orang lain, ya kan ya? Ini sesuatu yang baik, ini sesuatu yang buruk. Ini sesuatu yang mulia, ini sesuatu yang hina, gitu. Ya, nih, ketika kita menghargai teman kita, menghormati teman kita, itulah akhlak yang baik. Nah, ketika kita berkata kasar, ya, menghina, memfitnah, itu kan akhlak yang buruk, gitu ya. Ini akhlak yang buruk. Nah, kalau kita membalas hinaan, membalas celaan, melakukan hal yang sama seperti yang mereka lakukan, berarti kita sedang menjatuhkan diri kita ke sini. Ya. Kita sedang menjatuhkan diri kita ke sini. Jadi kalau begitu, bukan berarti tidak boleh membalas kezaliman yang dilakukan oleh orang lain. Bukan berarti tidak boleh membalas penghinaan yang dilakukan oleh orang lain. Tapi balaslah dengan tetap berada di kemuliaan ini. Ya. Jadi kalau misalnya orang lain ya nyebut kita dengan bahasa binatang, maka kita jangan balas dengan binatang yang lain. Ya. Batur nyebut onta, orang nyebut monyet, kan sarua onta jeung monyet. Gitu ya. Nah, jadi kita sampaikan nih pada anak-anak kita, ketika kamu membalas apa yang dia lakukan dengan melakukan perbuatan serupa, bahwa sesungguhnya kamu sedang menjatuhkan diri. Gitu ya. Nah, gitu. Oke, itu yang pertama, ya, itu yang pertama. Jadi dengan tetap jaga kemuliaan. Nah, saya ingin, ini cerita almarhum ya, cerita almarhum Syekh Ali Jaber, ya. Dia itu pernah naik kereta kalau nggak salah, naik kereta atau naik bis. Nah, kemudian si ini jadi ada berdampingan dengan entah apa ya, nggak disengaja. Pokoknya ada sesuatu yang nyinggung si orang ini. Kemudian orang ini nyebut binatang, ya, nyebut binatang, ya, bilang dog nih pada Syekh Ali Jaber, gitu. Kan budak seueur anu nyebat gitu nyebutnya. Nah, Syekh Ali Jaber itu nggak baper, ya, nggak baper. Dia malah keliling-keliling, ya, keliling-keliling. Ya, keliling-keliling, mana anjingnya kata dia itu. Dia kan bilang anjing deh ke Syekh Ali Jaber. Syekh Ali Jaber itu kalau keliling, mana anjingnya? Enggak, di sini mah enggak ada anjing, gitu. Nah, itulah salah satu di antara contoh dari bagaimana mengingatkan seseorang, tapi dengan tetap menjaga kemuliaan. Gitu. Dan apa yang terjadi nih? Orang ini akhirnya tersadar atas kesalahannya. Dia sudah hulu ya, sudah melampaui batas. Dan apa yang terjadi? Syekh Ali Jaber itu cerita, ya, akhirnya terjalin persahabatan antara dia dengan orang itu sampai akhir hayatnya. Paham Ibu ya? Jadi kalau misalnya ya santai aja. Jadi kita ya termasuk kita ya, kita anak kita ketika menghadapi seperti itu santai aja, gitu ya. Jadi nggak usah baper lah, santai aja itu. Ketika ngomong kalem aja, santai aja, ya. Hadapi aja dengan yang baik. Kalau orang memalingkan wajah, ya, nggak mau ngucapin salam, kita balas ngucapin salam. Nggak mau memberi, kita beri, gitu kan ya. Kita melakukan hal yang justru hal-hal yang baik. Ya, nah dalam rangka apa? Dalam rangka mengubah. Satu saat nanti mereka akan berubah. Begitu ya Bu? Nyambung lagi.
Cukup ya Bu? Alhamdulillah. Silakan ada lagi? Silakan. Mungkin ada lagi pertanyaannya? Oh iya Mama. Oh enggak. Oh dari Ayah mungkin ada pertanyaan. Silakan. Ya mangga Pak. Oh, silakan. Iya. Ya, barakallahu fiik. Ya ini menjadi bahan muhasabah kita ya sebagai orang tua. Kita ini ingin anak-anak kita itu jadi anak-anak yang soleh. Tapi kadang kita ini malu sendiri ya, kita sendiri ya masih belum soleh lah. Ya walaupun namanya Pak Soleh ya. Kita ini ingin anak-anak kita itu fasih baca Al-Quran. Tapi kita sendiri tidak fasih ya bacaan Al-Quran. Saya ingin ngajak gini. Bapak Ibu sekalian, saya ingin ngajak, ada satu, dinisbahkannya sih ke sahabat Ali, tapi saya belum menelusuri riwayatnya ya. Tapi katanya gini, perlakukan anak-anak kita itu secara bertahap. Pertama, di masa awal, perlakukan mereka itu seperti raja. Ya, perlakukan mereka itu seperti raja. Artinya kan kita ini pelayan, ya kan, melayani anak-anak kita, ya kan. Mereka perlu apa yang mereka perlukan kita siapkan, ya. Apa yang mereka perlukan kita siapkan. Makanannya, pakaiannya, mainannya kan kita perlukan. Tapi jangan terus di situ. Ya. Bahaya ini. Kalau anak terus disimpan di level raja. Pada akhirnya nanti anak-anak itu akan manja dan pada akhirnya mereka akan membudakkan orang tuanya. Ya. Jadi orang tuanya jadi budak. Ada satu ungkapan gini, kalau orang tua kaya, anak jadi raja. Tapi kalau anak raja, orang tuanya jadi pembantu. Ya. Nah, level yang kedua, jadikan anak itu seperti budak. Maksudnya apa? Ya, anak itu kita arahkan, ya. Kita arahkan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kita arahkan. Bahkan Nabi kan menyampaikan gini, muru auladakum bis salati idza balagu sab'an wadribuhum 'alaiha idza balagu 'ashra. Perintahkan mereka untuk melaksanakan salat ketika berumur 7 tahun, pukul kalau 10 tahun belum juga melaksanakan salat. Ya. Nah, tapi di level berikutnya jadikan dia sebagai sahabat. Ya, jadikan dia sebagai sahabat. Nah, kita seyogianya jadi orang yang jujur pada diri kita atas kekurangan kita. Kita nyekolahin anak-anak itu, ya, nyekolahin anak-anak karena kita sadar kita nggak bisa mendidik anak-anak kita sesuai dengan apa yang diperlukan oleh mereka. Kita perlu orang lain, ya, yang bantu itu. Nah, itu yang seyogianya disadari oleh kita. Ya. Nah, ketika anak-anak kita sudah berada di level sebagai sahabat,
justru ini yang harus kita ingatkan pada anak-anak itu. Kita ingin mereka lebih baik dari kita. Kita ingin mereka lebih pandai dari kita. Kita ingin mereka lebih soleh dari kita. Karena kita ingin mereka juga yang menjadi wasilah memperbaiki kita. Jadi kita ini ya mendidik mereka, nyekolahin mereka agar mereka jauh lebih baik dari kita, agar mereka pun bisa menjadi jalan kesolehan kita. Mereka pun bisa menjadi jalan jadi perbaikan kita. Makanya jangan gengsi kita belajar dari anak-anak kita. Ya, jadi jangan gengsi kita belajar dari anak-anak kita. Ya. Gini, kalau orang tua kita nih, ya, mereka tamat SD, ya, tamat SD, punya anak-anaknya itu tamat SMA, tamat S1, S2, S3. Berarti yang hebat siapa? Orang tua kita, ya, ya. Sekolangan seukur tamat SD, tapi bisa menyekolahkan anak-anak sampai SMA. Kita tamatan SMA, ya, tamat S1. Bagaimana kita bisa lebih baik dari orang tua kita? Nah, jadi menurut saya kesadaran bahwa kita ini masih belum baik, banyak kekurangan, ya. Itu kan sesuatu yang tidak bisa kita tutup-tutupi. Justru kita sampaikan nih pada anak-anak kita, kan budak ieu ya. Si mama mah ka abi we kita maca Quran alus ai si mama eta maca Quran, aduh Gusti. Misalkan gitu ya. Misalkan nih contohnya gitu kan ya. Kita omongkan, nah justru Bapak Ibu sekolahkan kamu di sekolah ini, ya. Salah satu di antara keunggulannya adalah dalam membaca Al-Quran, karena saya ingin kamu nuntun bapak, nuntun ibu bisa baca Al-Quran dengan baik. Jangan ya. Ya ketika anak itu protes atau ya protes atau anak mempertanyakan, kita sampaikan hal yang seperti itu. Justru kita sekolahkan dia. Contohlah kita ambil contoh kia, preman nyakolahkan budakna. Pan preman ge hayang budakna mah soleh. Betul tidak ya? Awak pinuh kutato. Awak pinuh kutato. Nyakolahkan budak di SDIT. Gitu kan ya. Nyakolahkan budak. Bakating ku naon? Bakating ku hayang budakna jadi budak anu soleh. Ya kan ya? Nah, ketika anak tahu hukum, kan bisa jadi budak nanya, mah, ayah beta cenah ongkos sekolah di dia cenah tapi tinggal itu si bapak, gitu kan ya, gitu ya. Bisa jadi kan seperti itu kan? Kan itu jejak yang nggak bisa kita hapus, betul nggak? Tapi kita sampaikan itu. Justru ini sebagai niat baik dari kami ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Salah satu di antaranya adalah dengan mengantarkan anak-anak ke pendidikan terbaik. Begitu mungkin Daya. Alhamdulillah. Bapak, Ibu, atas masih kan ya? Udah. Oh masih, nggak apa-apa kalau saya udah. Kan saya sebagai orang tua juga yang lagi nunggu anak-anak keluar dari kelas. Ada titipan pertanyaan, katanya kan sekarang marak masuk, bukan marak maksudnya pada masuk pondok Pak. Usia yang tepat masuk ke pondok itu sebenarnya jenjang usia itu anak tuh yang siap gitu ya. Usia berapa? Terus kalau misalnya kan ada yang dari SD, SMP ya usia segitu. Terus karena beda-beda dampaknya apa gitu sama itu. Sama kalau saya titip pertanyaan dari saya pribadi Pak, adakah batas akhir pendidikan itu dari orang tua ke anak? Ya, alhamdulillah. Barakallahu fiik. Yang pertama, kalau soal
berapa usia minimal masuk pondok? Kayaknya nggak ada batas minimalnya. Kalau ibu nyari pesantren, ya dari mulai SD, ya sampai ke dewasa ada semua, Bu. Teman kuliah saya, masukin anaknya ke pondok tahfidz usia SD, Bu. Usia SD. Memasukin anaknya ke Kudus. Eta rumahnya di sini, rumahnya di Bandung. Budak dipasantrenkeun ke Kudus. Ya. Saya kayak ya, kalaupun misalnya mau mesantrenkan anak jauh-jauh teuing gitu mah, Bu. Ya, itu dipesantrenkan di Kudus, Pak. Tapi ini yang minta anaknya. Jadi anaknya pingin mondok, laki-laki ya. Laki-laki pingin mondok. Ya, dan di Kudus itu terkenal banyak pesantren tahfidz Quran ya. Jadi kalau di Kudus itu anak-anak 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun yang hafal Quran itu banyak. Jadi sudah miliunya ya, lingkungannya sudah kebentuk. Ada mungkin di sini ibu yang dekat Kudus ya, Bu? Nah, jadi kalau ditanya batas minimal nggak ada, ya. Batas minimal nggak ada. Hanya kan never too old to learn. Tidak ada kata akhir dalam belajar, ya. Tidak ada kata akhir dalam belajar. Hanya pesan saya, jangan maksa anak-anak kita untuk mondok, ya. Jadi mondok itu karena kesadaran sendiri. Ini yang saya cerita lagi ya, karena baru beberapa waktu yang lalu saya ke kampung santri lagi. Kalau di kampung santri itu syaratnya orang tua itu wajib jenguk anaknya sebulan sekali, wajib. Itu masuk perjanjian, ya. Kalau nggak bisa, nggak. Makanya di kampung santri itu nggak ada yang di luar Jawa. Sebab kalau di luar Jawa nggak mungkin nengok sebulan sekali, ya. Kecuali pernah katanya ada anak orang Riau, ya, karena bapaknya jaksa, kan loba duit, bisa sebulan sekali. Jadi di sana bukan promo ya, ini apa? Nggak ada pesanan apa-apa. Nah jadi wajib, ya, wajib sebulan sekali. Kemudian orang tua boleh nelpon setiap hari. Ya, telepon anak setiap hari silakan. Boleh datang setiap saat, ya, asalkan nggak malam hari. Siang hari boleh datang, nemui anaknya waktu istirahat. Untuk apa? Filosofisnya bagus. Kami itu hanya membantu para orang tua. Yang berkewajiban untuk mendidik anak-anak itu adalah orang tua. Makanya tidak ada hak bagi pihak pondok untuk melarang orang tuanya menjumpai anaknya. Ya, jadi saya semuanya ada, tidak ada batas minimal ya, tidak ada batas minimal. Hanya tadi konsepnya, Bu, mendidik itu aktor utamanya adalah kita. Ketika kita akan masukkan pondok, teliti dulu, kaji dulu, analisa dulu, benar atau enggak, ya. Bisi, Ibu, bisi, ya. Kayak kasus yang ke Az-Zaitun, banyak orang tua yang tertipu, begitu ya, Bu, ya. Tiba-tiba anaknya ternyata berbeda jalan dengan orang tuanya, ya. Nah. Kemudian yang berikutnya, sampai usia berapa kita mendidik anak-anak kita? Gini, kalau anak perempuan, Ibu, ya, kalau anak perempuan, ketika anak perempuan itu menikah, nah kalau orang tua nih bisa menyelamatkannya, anak perempuannya jaga sampai ia menikah, maka ada keutamaan yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jaminan surga untuk orang tua yang bisa jaga anak-anak perempuannya sampai masa pernikahan. Tapi walaupun kepemimpinan itu sudah berpindah dari ayahnya ke suaminya, ya, tapi pengawalan terhadap anak-anak itu tetap sepanjang hayat kita. Buktinya apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap terlibat
dalam rumah tangga putrinya. Kan Ali dengan Fatimah itu pernah clash juga ya, clash juga. Nabi turun untuk mendamaikan. Bahkan sahabat Ali itu pernah mau poligami. Sahabat Ali itu pernah mau poligami. Tapi poligaminya dengan anak Abu Jahal. Kan ada yang masuk Islam tuh. Ya, anak Abu Jahal itu ada yang masuk Islam. Nah, sahabat Ali itu mau poligami, menjadikan anak Abu Jahal istri keduanya. Nabi naik mimbar mencegah pernikahan itu. Kemudian salah satu di antara alasannya, Nabi tidak ridho kalau anaknya disandingkan dengan anak musuhnya. Berarti Nabi tetap terlibat ya, tetap terlibat ya. Nah, walaupun sebagai orang tua kita tidak boleh terlalu intervensi pada rumah tangga anak-anak kita. Biarlah dia menyelesaikan persoalan-persoalan rumah tangga. Ya. Tapi ya mangke babna di bab keluarga. Ya. Gitu bentanya. Ya alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sesi tanya jawab sudah diselesaikan. Mungkin kita beranjak ke acara penutup yang insya Allah akan kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz. Saya persilakan Ustadz. Mudah-mudahan doanya adalah semua keinginan kita, semua harapan kita bahwa dalam mendidik itu kita disabarkan dan diberikan kelancaran. Ya. Ya alhamdulillah Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Rabbul Alamin. Kita bermohon kepada Allah Azza wa Jalla semoga majelis ini majelis yang diridhai, dicintai oleh Allah Rabbul Alamin, dan kehadiran kita di tempat ini mudah-mudahan menjadi pahala bagi kita semua. Namun sebelum itu saya sampaikan bahwa di luar Lazis buka stand ya bagi Bapak Ibu yang diberi kelapangan rezeki dan mau turut serta berwakaf. Ya, proyek awal yang insya Allah akan dimulai beberapa waktu ke depan adalah pembangunan tahap 1 pondok tahfidz di bagian belakang ya, di bagian belakang ini. Kemudian ada program-program rutin lainnya yang bisa Ibu tanyakan langsung ke pengurus Lazis ya, termasuk juga di web ya Lazis juga ya, di web Yasiruna juga terdapat banyak ya program-program yang kita gulirkan. Mudah-mudahan harta yang dititipkan oleh Bapak Ibu menjadi wakaf yang mengalirkan pahala ya terus pada kita, meskipun bisa jadi satu saat nanti kita sudah meninggalkan dunia yang fana ini. Akhirnya marilah kita bersama-sama bermohon kepada Allah Rabbul Alamin, mudah-mudahan anak-anak yang dititipkan oleh Allah Azza wa Jalla pada kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, menjadi anak-anak yang ahlul Quran, menjadi anak yang menjadi jalan orang tuanya menjadi husnul khotimah ya, menjadi anak-anak yang menjadi jalan kebaikan bagi kita dunia wal akhirah. Allahumma sholli wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana
afrigh alaina sabra wa thabit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ila liqa'i ma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, acara demi acara sudah terselesaikan. Saya haturkan kembali jazakumullah khair kepada seluruh ayah bunda yang sudah menyempatkan waktunya untuk datang dan ditunggu di acara-acara parenting selanjutnya. Sekali lagi info untuk ada counseling untuk Yasiruna Peduli di depan masjid. Mudah-mudahan apa yang kita akan wakafkan bermanfaat dan menjadi amal jariah untuk kita semua. Amin wa amin. Saya aturkan mohon maaf juga bila saya ada salah. Kita tutup majelis ini dengan membaca doa akhir majelis dan hamdalah secara berjamaah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.